Hari ini kita akan membuat sebuah alat yang bisa membantu kita dalam memperbaiki perangkat elektronika. Alat tersebut adalah osiloskop. Tapi yang akan kita buat sekarang ini adalah osiloskop yang ukurannya mini dan juga portable. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara merakitnya? Yang pasti bahannya murah dan caranya mudah. Makanya ikuti terus videonya di sini. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah nonton kita di vlog video sebelumnya gitu ya. Jadi di sana sudah saya jelaskan bagaimana membuat osiloskop dengan menggunakan Arduino dan merancang desain PCB-nya sampai dicetak yang sampai di Bali itu nggak sampai 1 minggu teman-teman. Jadi project ini dicetak di pabrik PCB PCBWay.com dan di sana saya cetak PCB ini dengan warna hitam dop yang karakternya itu mirip seperti mainboard Apple gitu ya atau iPhone gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencetak 10 keping PCB double layer itu cuma $5 aja. Jadi nggak cuma itu, teman-teman bisa bikin SMD stencil dan juga bisa cetak 3D print di PCBWay.com. Nah, di sini saya cuma mencetak 10 keping aja dan ini adalah prototype teman-teman ya. Jadi saya nggak berani nyetak banyak-banyak. Jadi buat teman-teman yang nyetak di PCBWay pasti datang dengan bentuk box seperti ini. Jadi kalau PCB teman-teman ukurannya lebih besar, itu boxnya biasanya lebih besar lagi. Dan di sini kita dapat stiker dan juga pulpen dari PCBWay. Cuman stikernya itu masih stiker tahun 2021 gitu ya. Oke, itu aja di dalamnya dan teman-teman bisa lihat di sini kita buka dulu. PCB-nya itu ada 10 keping. Nah, ini sebenarnya saya agak mubazir sih sebenarnya. 10 keping harga $5 itu dengan dimensi 10 cm kali 10 cm teman-teman. Tapi desain saya ini nggak sampai 10 cm. Jadi saya harus tetap bayar $5. Jadi teman-teman kalau punya desain 10 cm kali 10 cm itu maksimal dapat harga murahnya gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Mungkin teman-teman perhatikan tidak kelihatan adanya jalur layout pada PCB ini karena kita menggunakan warna hitam dop. Tapi teman-teman, kalau kita lihat di mikroskop, teman-teman bisa lihat jalurnya dengan jelas ya. Jadi dia tertimbun cat dop. Jadi kalau dari jauh dia nggak kelihatan jalurnya. Seperti ini dia teman-teman. Dan di sini seal screen-nya itu berwarna putih seperti ini. Saya mencantumkan nama saya Dwi Arsana itu di bagian top PCB-nya atau di bagian atas PCB-nya. Nah, seperti ini. Dwi Arsana 2022 ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran apa sih sebenarnya jalur-jalur yang kayak cacing itu. Ini kalau kita kerik teman-teman ya, maksudnya saya kupas sedikit ya. Ini adalah tembaga, jalur tembaga teman-teman. Jadi ini sama aja kayak kabel di suatu rangkaian elektronika, cuman ini posisinya di atas papan fiber gitu ya. Jadi makanya namanya adalah PCB, Printed Circuit Board gitu ya. Jadi papan sirkuit yang tercetak. Jadi jalurnya itu atau kabelnya itu ya dicetak di atas papan PCB-nya. Nah, ini adalah jalur tembaga yang menghubungkan antara satu komponen ke komponen lainnya atau ke satu titik ke titik lainnya. Nah, seperti ini dia. Nah, jalur tembaga itu berada di atas papan fiber, teman-teman. Jadi PCB yang saya pesan ini jenisnya adalah fiber atau mungkin FR4 gitu ya. Dan kalau kita patahkan, teman-teman bisa melihat dengan jelas serat fiber dari PCB-nya ini. Nah, di bawahnya itu, coba saya fokuskan dulu. Nah, itu kelihatan dengan jelas banget serat fibernya berada di bawah dari tembaganya gitu ya. Jadi tembaganya nggak full satu papan PCB, enggak teman-teman. Jadi awalnya itu full, cuman dia dia melalui proses etching gitu ya atau pengkikisan dan menjadi jalur-jalur seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ada yang
isi tembaga, ada yang nggak isi tembaga gitu ya. Jadi nggak semuanya full tembaga gitu ya. Nah, jadi jalur-jalur yang ini seperti rambut ini itu berfungsi sebagai kabel untuk menyalurkan ya listriknya gitu ya. Ini bisa saya kupas dan di bawah ini nggak ada tembaga. Jadi di mana yang tergambar itu aja yang nyambung. Nah, ini tembaganya nih. Ini grounding tembaga yang lebih tebal. Nah, seperti itu bagian dalam dari PCB, teman-teman. Nah, pastinya teman-teman ada yang bertanya juga gimana sih cara bikin PCB itu. Jadi membuat gambar PCB, desain PCB itu menggunakan software. Salah satunya adalah ini, Eagle PCB. Jadi teman-teman bisa gunakan software ini untuk merancang skematik teman-teman dan juga merancang desain dari papan PCB-nya. Dari software ini apakah kita bisa merancang sebuah handphone? Bisa aja. Apakah kita bisa merancang mainboard? Bisa aja teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu rangkaiannya gitu. Jadi seperti ini, saya pertamanya menggunakan Arduino untuk membuat osiloskop. Setelah tahu rangkaiannya, saya menggambar ulang dengan ukuran PCB yang jauh lebih kecil daripada menggunakan Arduino Uno di video sebelumnya gitu ya. Dan kalau teman-teman download desain PCB dari yang saya buat, ini adalah gambar referensi untuk menyolder komponennya. Jadi ini bagian bawahnya, layer bawah. Komponen apa saja yang disolder di PCB yang saya desain ini. Jadi teman-teman kalau misalkan beli PCB-nya di saya, itu mau nyoldernya udah nggak bingung lagi gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja komponen itu. Ada resistor, kapasitor, terus ada IC microcontroller gitu ya. Ada beberapa dioda juga. Dan di sana ada transistor dan juga regulator 3,3 volt untuk LCD I2C OLED-nya. Dan untuk di bagian atasnya itu komponennya sedikit banget, cuma ada 2 buah dioda, lalu LED 3 mili, ada 4 buah tombol dan juga konektor USB. Sisanya ya cuma ada LCD dan konektor-konektor. Dan untuk proses solderingnya di sini saya masih menggunakan solder biasa teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan timah pasta, enggak. Kita pakai solder biasa aja, nggak masalah teman-teman. Dan untuk microcontrollernya mungkin ada dari beberapa teman-teman nanya gimana cara memprogram microcontrollernya gitu ya. Di sini kita menggunakan ATmega 328 yang SMD, yang kecil ini gitu ya. Nah, gimana caranya nulis program ke IC yang kecil itu? Saya di sini menggunakan sebuah alat bantu yang sudah saya pakai sampai 6 tahun lalu, dari 6 tahun lalu. Jadi ini adalah USB ASP yang saya buat sendiri tentunya gitu ya. Dan saya tambahkan sebuah konektor TQFP dan dihubungkan ke USB ASP ini. Jadi fungsinya ya biar kaki-kaki IC-nya itu bisa langsung disuntikkan program gitu ya. Ini adalah soket konverternya. Jadi kita nggak usah repot-repot nyolder untuk mengisi programnya, tinggal klik dan kita colokkan ke komputer, lalu kita upload program osiloskopnya. Jadi teman-teman harus punya alat ini dulu untuk bisa ngisi program ke IC ATmega 328. Kalau sudah disolder semuanya, nanti dia bakalan seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu fluxnya banyak banget di PCB-nya. Ini nggak ada flux lagi yang tersisa di PCB karena saya sudah melalui proses pembersihan PCB. Gimana cara bersihin PCB biar tidak ada flux dan minyaknya? Itu sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi cari aja di channel YouTube saya di Ana Agung Dwi Arsana. Itu ada video bagaimana cara membersihkan PCB seperti ini. Nah, saya sudah selesai menyolder. Jadi ada 2 papan PCB yang tadi saya solder. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ada satu IC yang belum saya pasang karena saya kehabisan IC untuk charger baterainya. Itu adalah IC untuk charger baterai. Jadi nanti kita akan isi ya. Dan usahakan PCB-nya itu bersih sebelum teman-teman rakit karena itu akan mempengaruhi dari pembacaan osiloskopnya nantinya.
Nah, karena PCB itu kalau kita pakai langsung nggak bagus gitu ya. Saya mendesain casing untuk osiloskop mininya di software juga. Jadi di sini saya menggunakan software Autodesk Inventor ya. Ini software bagus banget teman-teman untuk mendesain enclosure casing untuk produk kita. Jadi di sini saya pecah dia menjadi dua, bagian atas dan bagian bawahnya. Dan saya ekspor dia menjadi file STL, lalu saya slice gitu ya menggunakan software slicer Cura ya. Jadi di sini saya akan mencetak casing saya dengan menggunakan printer 3D. Jadi printer 3D ini di zaman sekarang itu penting banget teman-teman buat kita bikin sebuah produk prototype gitu ya. Jadi nggak usah keluar uang banyak untuk bikin casingnya biar bisa sesuai dengan desain 3D kita. Tapi kalau teman-teman nggak punya printer 3D, teman-teman juga bisa kirim desain 3D teman-teman ke pcbway.com untuk dicetakin casingnya di sana. Di sini tinggal pilih aja menu 3D print gitu ya dan upload file STL-nya. Dan kita bisa pilih bahan. Kita mau nyetak bahan apa nih? Bisa resin, bisa nilon, ABS, PLA gitu ya. Bahkan aluminium dan stainless steel juga ada. Itu gimana tuh? Casingnya dari besi gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat 10 unit, 10 buah itu kita menghabiskan biaya $11,86 ya. Itu untuk bahan yang resin. Kalau untuk bahan nilon itu beda lagi karena mungkin kualitasnya beda gitu, saya nggak tahu ya. Jadi untuk 10 unitnya nilonnya sekitar $47. Nah seperti itu. Oke, untuk saat ini saya mencetak desain casing yang tadi itu menggunakan 3D printer kebanggaan saya nih, FLSan Super Racer, dan ini adalah 3D printer tercepat di kelasnya. Jadi dari semua 3D printer yang saya punya, FLSan Super Racer ini adalah yang paling kenceng. Beneran, paling ngebut banget. Jadi teman-teman kalau ada yang punya, mungkin bisa sharing apakah printer ini masih yang tercepat. Jadi hasilnya juga bagus sekali teman-teman ya. Jadi nggak ada rambut-rambut halus gitu. Padahal ini saya menggunakan settingan standar. Dan speednya pun ini speed normal teman-teman ya. Kalau sudah selesai, hasilnya bakalan seperti ini. Ini ada beberapa warna yang saya cetak. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, itu di bagian bawahnya apa itu yang mengganggu gitu ya. Itu di bagian bawah ada objek yang aneh, itu sebenarnya adalah support. Jadi support ini membantu kita untuk mencetak agar bagian yang menggantung itu tidak jatuh pada saat dicetak gitu ya. Nanti kita bisa menghilangkan ini dengan cara, saya biasanya pakai tang potong, tarik, geletein, tinggal tarik gitu aja dia copot. Nanti dia bakalan bersih seperti ini. Nah dari semua warna itu ada yang ungu, ada yang biru, ada yang orange. Saya lebih seneng warna ini, warna yang biru dan warna yang abu-abu. Jadi pemasangan PCB-nya itu nanti bakalan seperti ini teman-teman ya. Nah ini PCB-nya dipasang seperti ini dan dijepit ke casing bagian bawahnya. Ini coba kita lihat. Yang ini bagian bawahnya dan ini adalah yang bagian atasnya. Jadi ditutup seperti ini dan dibautin. Ini casingnya masih simple banget. Jadi kalau teman-teman bisa 3D, bisa tolong bantu saya untuk mendesainkan casing yang lebih baik. Dan kalau sudah selesai, hasilnya seperti ini. Imut-imut banget teman-teman. Kecil sekali. Jadi di dalam sini sudah ada baterai yang membuat osiloskop ini dapat menyala beberapa jam. Ya, saya belum tes sih. Berapa jam, berapa hari itu kuat nyala, saya belum tes. Tapi yang jelas kalau teman-teman lihat, ini apakah sudah cukup bagus casingnya. Konektor USB-nya ada di bagian samping sini yang fungsinya untuk nanti mengecas baterainya pada saat sudah habis. Ini untuk jarum testingnya dan beberapa tombol. Dan juga untuk menyalakannya, karena ini masih prototype gitu ya, saya masih menggunakan jumper. Kita akan coba untuk nyalakan osiloskop ini.
Nah, ini dia. Jadi karena kita menggunakan LCD OLED, itu tampilannya terang banget ya. Jadi walaupun dalam kondisi cahaya terang, LCD-nya masih jelas kelihatan, tulisannya masih jelas. Nah, buat teman-teman yang bertanya, ini osiloskop bisa mengukur tegangan sampai maksimal berapa sih? Osiloskop mini ini bisa sampai tegangan 50 volt teman-teman. Maksimal bisa 50 volt. Jadi volt per diff, apa sih namanya ya? Time per diff sama volt per diff-nya itu bisa kita atur melalui tombol di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat maksimum bisa 50 volt. Dan ini 50 volt untuk nyervis kayaknya saya rasa udah cukup ya. Karena biasanya kalau di TV itu paling maksimal 24 volt gitu ya, 28 volt. Nggak jarang sih kalau tip peralatan elektronika itu sampai 50 volt gitu ya, kecuali backlight itu lebih bisa ya. Dan untuk time per diff-nya itu 50 milisecond. Dan yang paling kecil itu bisa sampai 200 mikrosecond teman-teman ya. Jadi itu sudah untuk standar mikroskop servis itu kayaknya udah cukup banget. Cuman untuk sampling segala macam fitur-fitur lainnya itu jelas nggak ada ya. Oke, kita langsung aja tes. Di sini kita memerlukan kabel ground yang akan kita hubungkan ke bagian belakang osiloskop yang sudah kita rakit tadi. Ini kabelnya saya lengkapi dengan jepitan buaya biar mempermudah kita dalam pengukuran. Kita tinggal colokin aja kabel groundnya di bagian belakang sini. Lalu jepitan buayanya kita jepitkan ke bagian ground atau negatif gitu ya, ground lah ya. Di bagian casing. Kalau casing kadang-kadang nyambung juga ke ground, kadang-kadang enggak. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa itu terhubung ke bagian negatif atau ground dari rangkaian. Dan kita nyalakan. Pertama mungkin kita akan tes tegangan dari rangkaian di sini ya. Ini adalah set-top box. Nah, di mana tegangannya cuma ada satu saja, 5 volt, dan di sini terbaca 5,3 volt ya. Dan bentuk gelombangnya pun juga tidak ripple-ripple banget. Berarti ini tegangannya stabil ya. Ada juga rangkaian yang mungkin power supply yang tegangannya agak bergelombang, itu berarti ada masalah di elko-nya, bisa jadi. Nah, di sini kita coba di bagian output video dari set-top box ini. Untuk itu tegangannya volt per diff-nya kita kecilin dulu biar bisa bentuk gelombangnya kebaca teman-teman ya. Jadi kita kecilin dulu dan kita coba tes di bagian output video RCA-nya. Composite, ini adalah output composite. Dan nah ini dia. Jadi ini bentuk gelombang videonya. Nah, bentuk gelombang ini bisa berubah-berubah tergantung dari gambar apa yang ditampilkan gitu ya. Nah, ini udah berubah lagi nih. Jadi mungkin ini nampilin menu mungkin ya, kalau nggak salah ya. Karena di sini antena belum saya pasang. Jadi nggak ada siaran yang tampil di sana. Kayaknya untuk output audio ya bener. Jadi untuk output audio tidak ada karena memang nggak ada siaran yang ditampilkan. Tapi untuk video tetap ada karena dia menampilkan gambar. Nah, seperti ini dia teman-teman. Jadi nggak cuma untuk mengukur di set-top box saja ya, teman-teman bisa gunakan ini untuk mengukur denyut di laptop misalkan, karena di laptop itu kan mainnya sinyal gitu ya. Jadi osiloskop kayaknya diperlukan banget untuk memperbaiki laptop gitu ya. Bahkan di video-video saya di sebelumnya yang memperbaiki TV, kadang-kadang saya menggunakan osiloskop juga untuk membaca tegangan dari power supply gitu ya. Jadi kalau ripple dia bisa bikin nggak bisa nyala TV-nya dan semacam itu. Nah teman-teman, itu dia tadi video merakit osiloskop mini ini. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah tertarik memiliki osiloskop seperti ini? Teman-teman bisa beli PCB-nya dan rakit sendiri di rumah. Dan mungkin gampang sih, komponennya cuma sedikit aja. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan alat yang sudah jadi, silahkan, ini terbatas banget. Silahkan langsung aja hubungi nomor admin yang ada di keterangan video. Dan file untuk membuat ini juga sudah saya share linknya.
ada di keterangan video. Dan untuk file yang lebih lengkap lagi itu ada di kolom member. Jadi teman-teman yang sudah member bakalan saya share linknya dan silahkan download secara gratis. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.